Halo, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum mau cerita film Sicin 6. Sicin 6 ini merupakan seri Sicin yang sangat horor, serta sedikit mengupas kelanjutan tentang kehidupan Orhan. Untuk kalian yang belum tahu siapakah Orhan, bisa langsung saja cek di film Sicin 3. Anda dapat nonton di playlist YouTube ini. Film ini menceritakan tentang perebutan warisan keluarga antara ibu tiri dan anak dari bapaknya atau ahli waris. Ya, ibu tirinya mengirimkan santet yang bertujuan untuk membunuh ahli waris. Akan tetapi, semua santet ini menyebabkan hal yang lebih mengerikan. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film buka dengan Orhan yang dahulu tidak dapat menerima kematian sang istrinya, bernama Kader, sehingga membawa makhluk dari alam lain untuk menjadi diri Kader. Orhan berjalan di hutan sambil berkata bahwa dirinya sudah bertobat. Karena membawa makhluk dari dunia gaib, Orhan yang menyesal dengan atas semua perbuatannya, dan meminta ampun kepada Tuhan. Lalu, dia berada di tengah sungai sambil mengambil sebuah kotak dari dasar sungai tersebut. Ia pun membakar semua yang ada di dalam kotak itu agar dirinya melupakan kenangan bersama istrinya Kader. Terlihat ibunya dengan wajah yang menyeramkan dan mengatakan, cinta Orhan yang begitu besar kepada istrinya menyebabkan ia menjadi sesat. Ternyata Orhan hanya mimpi. Scene berpindah ke sebuah keluarga yang sedang melakukan makan malam bersama. Mereka antara lain seorang kakek bernama Burhan dan kedua anak perempuannya, serta ketiga cucunya yang besar bernama Efsyun, serta kedua adiknya yang kembar. Efsyun ini adalah pemeran utama dalam Sicin yang ke-6. Kakek Burhan, setelah selesai makan, pergi ke dalam kamarnya dengan menata uang. Lalu, dia mengambil foto istrinya dan menaruh di samping bantalnya, serta memandanginya sebelum tidur. Di sisi lain, Efsyun dihampiri sang ibu yang membawakan segelas susu. Efsyun bercerita bahwa semalam ia bermimpi buruk tentang keluarga ini dan sang ibu menenangkannya. Sementara di luar rumah Efsyun, terlihat seorang wanita tua yang sembunyi-sembunyi masuk ke dalam rumah basement. Di sana, terlihat seorang wanita menguburkan sesuatu di ruangan tersebut. Apakah itu santet? Mari kita cari tahu jawabannya. Efsyun yang tidur tiba-tiba terbangun seolah tengah kerasukan. Di jendela terlihat dedemit yang memandanginya. Efsyun pun terjatuh, dan rambutnya mulai bergerak menutupi wajahnya. Sang dedemit mendekatinya. Efsyun pun masuk ke dalam alam gaib. Dia berada di sebuah tempat yang sangat gelap saat berjalan. Di sana dia melihat keluarganya yang sedang duduk di meja makan, tengah memandanginya. Dan Efsyun kembali ke dunia nyata. Scene berpindah ke Yapar. Ia adalah ayah Efsyun yang sedang bekerja. Yapar bercerita kepada temannya tentang perebutan warisan dengan ibu tirinya. Saat temannya pamit pergi meninggalkannya, lampu tiba-tiba mati, dan dia melihat seorang wanita yang tertabrak mobil. Saat mendekatinya, wajah wanita itu hancur, dan mengatakan dia menghantui putrinya, karena perbuatan istrinya. Sang teman mendekati Yapar bertanya apa yang terjadi pada Yapar. Kemudian lalu sang istri menanyakan tentang bagaimana warisan, dan berharap semoga cepat terselesaikan. Setelah itu, ibu Efsyun mendengar suara si kembar tertawa. Ia pun mencari sumber suara itu dan sampai ke arah basement. Di sana ia melihat si kembar yang sedang bermain dengan Efsyun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Ia pun bergegas mengecek ke kamar si kembar dan Efsyun. Di sini, Efsyun ternyata belum tidur dan berkata kepada ibunya bahwa dia merasa tidak sehat. Kakek Burhan yang sedang tidur, ia mendengar suara yang membangunkannya. Lalu, kakek Burhan memotong silet kecil-kecil yang kemudian ditaruh di atas sabun. Secara mengejutkan ia menancapkan tangannya ke silet tersebut. Scene berganti ke Orhan yang tengah bertemu dengan gurunya. Sang guru memperingati Orhan untuk berhati-hati dengan kemampuan Orhan yang dapat melihat hal gaib. Jika tidak hati-hati, dia bisa tersesat ke dalam dan bisa menjadi gila. Alam gaib tidak seperti yang dikira, yaitu lebih luas dan lebih jahat. Scene kembali di rumah Efsyun. Kakek Burhan yang sedang memegang uang kepada cucunya, si kembar yang sudah mendapatkan uang dari kakeknya. Lalu giliran Epson yang masuk ke dalam kamar kakek Burhan untuk mendapatkan uang. Dia selalu bertanya kepada kakek Burhan, kenapa tangannya terluka.
Tapi si kakek menjawab bahwa Efshun sudah mengetahui apa yang dilakukan kakeknya dengan silet yang ditaruh di sabun. Karena dia mendengar suara neneknya yang berbisik melalui alat pendengaran milik sang kakek. Benda yang jatuh di lantai, di sana, Efshun mengatakan bahwa terdapat sesuatu di dalamnya. Efshun bergegas membantu kakinya ke kursi goyang dan sang kakek ketakutan melihat Efshun. Sang ibu Efshun sedang memasak dan menemukan potongan silet tertancap di makanan. Dia mencoba menggabungkan silet tersebut. Setelah dilihat lagi, potongan silet itu sudah tidak ada. Sin kembali ke Yapar, tempat kerja yang mendengar Orhan yang sedang menangis saat dihampiri terdapat seorang wanita dengan wajah yang menyeramkan. Lalu, berkata kalau dia berharap kakaknya mati dan Yapar akan menjadi miliknya. Seorang teman menyadarkan Yapar yang tergeletak di lantai. Di sisi lain, Senon, adik ipar Yapar yang bekerja di rumah sakit, juga mendapatkan gangguan saat Seno memeriksa pasien. Terdapat penampakan kakaknya yang berlumuran darah, dengan si kembar di pangkuannya. Temannya yang masuk melihat Senon berteriak histeris, lalu menenangkannya. Di malam hari, ibu Efshun mendengar Senon yang menangis di luar. Ia bertanya, kenapa ia menangis? Senon mengatakan bahwa dia melihat kakaknya telah membunuh kedua anaknya dalam halusinasinya. Sang kakak yang marah meminta untuk berhenti berbicara dan mulai berteriak. Kembar yang datang lalu menanyakan, siapa yang ibu-ibu berbicara dengan siapa di sana? Terlihat Senon baru pulang dan masuk ke dalam rumah. Ia pun sangat terkejut tanpa bisa berkata apa-apa. Lalu, siapa yang berbicara dengannya sebelumnya di dalam kamar? Kakek Burhan mendengar kembali bisikan melalui alat bantu pendengaran, lalu mengambil sebuah kunci. Dia melihat terdapat istrinya di atas kasur dan meminta untuk menyalakan TV. Istrinya pun mengatakan bahwa dahulu Burhan pernah mau membunuhnya, dan dia mati dalam ketakutan. Ketika membuka selimut, dan kamar pun normal kembali. Efshun yang tertidur terlihat pergi ke alam gaib. Di sana, terdapat keluarganya yang dikepung beberapa makhluk. Ia pun bangun di atas dan melihat makhluk itu kembali menghantuinya. Sin berganti Orhan, tengah melakukan ritual membuat kesepakatan dengan Dedemit supaya tidak mengganggunya lagi. Akan tetapi, sekilas dalam penglihatannya, terdapat Efshun di sana. Di keesokan hari, saat ibu Efshun menjemur pakaian, mendapatkan gangguan. Dengan tiba-tiba ia terjatuh dan melihat dirinya sedang berbicara dengan Efshun. Efshun mengatakan dirinya mengetahui sesuatu hal tentang bibinya. Ia berkata bahwa dia tidak bisa punya anak dan dia berkata kalau bibinya tidak menyukai ibunya. Ibunya pun tersadar. Ketika Epson memanggilnya, Senon juga kembali mendapatkan gangguan Epson yang tiba-tiba muncul di dalam lift. Tak hanya Kenon, Yapar juga mendapati gangguan kembali. Dia mendengar suara bisikan yang membicarakan tentang dirinya. Hampir semua keluarganya diganggu, termasuk kakek Burhan yang kembali mendengar suara dari alat pendengaran. Di malam hari saat ibu Epson yang sedang menelepon, Epson terlihat di atas tangga, tengah mengamati ibunya, lalu pergi ke basement. Ia mengambil sesuatu yang dikuburkan oleh ibu-ibu di awal scene. Ia melihat benda tersebut dengan melotot. Senon yang bangun tidur langsung mendapatkan gangguan dengan banyaknya boneka berjejer. Dan ternyata dia hanya mimpi. Terlihat seorang wanita yang meminta bantuan kepada Huja, karena dirinya merasa juga dihantui. Huja mengatakan kalau dia mengutuk seseorang bisa menjadi bumerang kepadanya. Dan ibu ini seperti si ibu yang menguburkan sesuatu di bawah rumah kakek Burhan. Ya, dia adalah ibu tiri Yapar yang bersengketa dengan Yapar tentang warisan. Setelah itu, si ibu ke basement untuk mengambil barang yang dikubur sebelumnya. Akan tetapi benda itu sudah tidak berada di sana. Terlihat Efshun yang menyerahkan barang toples milik si ibu dan mengatakan, kau tidak bisa menyelamatkan diri dengan menghancurkan benda ini. Ibu itu langsung pergi dengan ketakutan. Kakek Burhan kembali mendapatkan gangguan yang didatangi oleh istrinya, lalu membunuhnya menggunakan plastik, dan kakek Burhan pun tewas di sana. Terlihat Epson dengan muka seram dengan memegang toples dan di tempat Orhan, ia juga mendapatkan gangguan. Lalu di keesokan harinya Farhan pergi ke makam ibunya untuk mendoakannya. Di tempat yang sama ternyata telah berlangsung pemakaman kakek Burhan.
Di sini Orhan yang melihat Efshun dan mengetahui bahwa ada jin yang merasuki, seperti ketika dia melihat Umar di Sicin keempat. Di malam hari, Epson berada di dalam basement Orhan yang mendapatkan petunjuk untuk ada tangki Efshun. Ia bergegas masuk ke dalam basement. Di sana Orhan mendapatkan gangguan, yaitu tentang ingatan istrinya Kader. Jin yang berada di dalam tubuh Efshun dengan mudah mengelabui Orhan. Sedangkan Senon yang berada di rumah sakit, dia kembali mendapatkan gangguan dengan jin yang menyerupai sang kakak dan juga Epson. Dan Senon pun tewas. Orhan yang merasa lemah kembali mendatangi gurunya. Sang guru mengatakan bahwa jin menggunakan dosa-dosa Orhan untuk melemahkannya. Setelah itu Orhan membakar semua barang yang tersisa dari Kader. Lalu ibu Epson bermimpi kalau si kembar masuk ke dalam sumur. Ia bangun dan mendatangi anaknya yang kemudian membawanya ke sebuah gudang kosong. Di sana dia mendapati Efshun dengan wajah seram serta menyerangnya hingga pingsan. Orhan kembali mendatangi jin yang berada di dalam tubuh Efshun. Orhan meminta kepada jin itu untuk meninggalkan tubuh Efshun, dan kemudian jin itu mengatakan kalau ada niat jahat di rumah ini yang membiarkan dia merasuki tubuh Efshun. Efshun dalam menceritakan tentang dirinya yang dulu, ibunya meninggal ketika dia berumur 3 tahun. Sedangkan ayahnya meninggal sebelum dia lahir, dan Epson dimasukkan ke panti asuhan. Jadi, Yapar dan istrinya mengadopsi Epson. Epson sangat mencintai keluarga barunya ini. Saat itu, sang ibu memberitahunya kalau Epson akan mempunyai adik. Tetapi, saat adiknya lahir, Epson merasa kalau ibunya sudah tidak menyayanginya lagi, dan Efshun hanya menjadi beban ibunya, selalu memberikan bubuk timbal yang disarankan oleh Sunan. Ia memberikan makanan dan susu yang diberikan kepada Efshun sehingga dia menjadi lemah dan sakit-sakitan. Semenjak itu, kondisi Efshun semakin buruk. Kemudian datanglah wanita yang menanam jimat di basement. Tak lain tak bukan ia adalah Ibu Tri Yapar. Pada dasarnya, jin itu untuk membunuh Yapar, ayah angkat Efshun, yang bertujuan agar semua warisan jatuh ke tangan ibu tirinya. Akan tetapi, si jin bukannya merasuki Yapar, tetapi malah merasuki Efshun dan menyebabkan kejahatan yang lebih besar. Dengan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah itu, termasuk orang yang mengirim santet tersendiri, yaitu ibu tiri diganggunya juga. Orhan kembali mengusir jin yang ada di dalam tubuh Efshun. Di sana terlihat jin yang akan membawa Efshun ke dunia lain. Orhan sedikit kesulitan menghadapi jin tersebut, karena si jin pintar membalikan fakta, dan kembali membuka dosa-dosa Orhan di masa lalu. Pertarungan sengit pun terjadi. Orhan terus berdoa kepada Tuhan sehingga mampu mengalahkan jin tersebut. Akhirnya, Efshun kembali sadar sepenuhnya, dan kedua adik kembarnya pun dapat selamat. Film ini pun ditutup dengan happy ending.